dijelasin sama Idrus terlebih dahulu. Oke, kita kasih aja ke Idrus. Oke, berangkat hidup tanpa narkoba itu dengan menjalankan pola hidup sehat. Bisa dimulai dari dalam sendiri, yaitu dengan berpikir positif. Nah, maksudnya berpikir positif itu apa sih? Nah, jika kita gagal dalam menjalankan suatu usaha, itu jangan berpikir pesimis terlebih dahulu. Bisa aja itu kita bisa sukses di jalan yang lain, di bidang yang lain gitu. Jadi kita harus selalu berpikir positif. Nah, yang kedua itu percaya akan adanya Tuhan. Nah, maksudnya apa sih itu percaya dengan adanya Tuhan? Nah, kalau kita mau sukses, pasti ada selalu bantuan dari Tuhan. Nah, jadi kita harus selalu percaya adanya Tuhan. Oke, yang ketiga itu menghindari pergaulan malam. Nah, menghindari pergaulan malam itu juga bisa ya pokoknya itu salah satunya lah. Ya kita bisa menghindari pergaulan malam itu biar bisa terhindari dari narkoba, dari pergaulan bebas. Ini juga bisa balap-balapan gitu, balapan liar. Oke. Yang terakhir itu hindari rasa penasaran untuk mencoba narkoba. Jangan sekali-sekali untuk mencoba narkoba karena bisa merusak tubuh kita dan mental kita dan pikiran kita. Jadi hal tersebut menjadi keharusan yang harus dijalani. Menjadi pecandu narkoba adalah cara bodoh dalam menjalani hidup karena konsumsi narkoba. Oke, selanjutnya dari Adel. Dengan kita mengkonsumsi narkoba, planning kita buat masa depan itu kan masih kayak gak beraturan. Jadi pengaruh buruk narkoba itu yang paling pertama adalah merusak gangguan kejiwaan, terus juga bahkan bisa masuk penjara di tahanan ataupun bahkan kematian. Terus maka dari itu jangan sesekali mencoba narkoba. Sekali kamu mencoba, kamu akan mengubur mimpi dan cita-cita. Nah, benar banget. Kali ini aku akan jelasin apa itu narkoba sebelum bagaimana cara kita sukses tanpa narkoba. Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotrika, bahan zat aktif lainnya. Narkotika sendiri adalah zat-zat kimia yang dapat mempengaruhi otak dan tubuh seseorang dan biasanya digunakan untuk tujuan rekreasional ataupun medis. Namun, penggunaan yang tidak terkendali dan penyalahan narkoba dapat memiliki dampak negatif yang merusak pada kesehatan fisik, mental, dan sosial individu dari seseorang. Pemerintah dan lembaga kesehatan di berbagai negara berusaha keras untuk mengatasi permasalahan narkoba melalui pendekatan pencegahan, rehabilitas, dan penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dan membantu individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan, terutama pada mereka yang menggunakan narkoba supaya tidak menggunakan narkoba berkelebihan untuk selanjutnya. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya ada dampak dari penyalahgunaan narkoba, yaitu ada tujuh. Pertama itu kesehatan fisik itu dapat menyebabkan sakit jantung dan stroke. Terus yang kedua, kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis. Terus yang ketiga, kecanduan. Pola pikir seseorang seringkali mengarah pada kehidupan yang sangat terganggu. Terus yang keempat ada kecurangan sosial. Kecurangan sosial itu mengalami konflik dengan orang terdekat dan kehilangan pekerjaan dan isolasi sosial. Yang kelima, masalah hukum. Masalah hukum itu seperti penangkapan, penahanan, dan tuntunan. Terus yang keenam, kemiskinan. Seseorang yang kecanduan narkoba seringkali menghabiskan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan narkotikanya. Terus yang terakhir, kerentanan terhadap kejahatan. Individu terlibat dalam narkoba seringkali lebih rentan terhadap kejahatan baik sebagai korban maupun pelaku. Prestasi, yes.
meskipun disuntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Jadi, kalau kalian mengkonsumsi narkoba, maka kalian tidak akan sukses, melainkan akan menghancurkan planning kesuksesan kalian. Apabila kalian menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, selain dapat merusak diri sendiri, juga dapat merusak masa depan yang sedang kita bangun. Dan tentu saja hal itu sangat amat tidak kita inginkan. Jadi lebih baik kita tidak mengkonsumsi narkoba demi kesuksesan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aku mau nanya nih, kira-kira yang mengonsumsi narkoba itu remaja atau orang dewasa sih? Tapi lebih dominan remaja kan? Terus kenapa sih kok remaja yang belum punya duit itu bisa membeli narkoba? Ada yang tahu? Sebenarnya tuh mungkin pertama karena mereka menabung, atau mungkin juga karena faktor lingkungan, atau karena rasa penasaran mereka yang terlalu tinggi, yang mencoba-coba kayak, ih, ntar gue mau pakai ini biar keren gitu, yang kayak, iya lo hebat banget pakai gituan. Terus kira-kira bagi remaja sendiri dampaknya itu apa sih? Nah, dampaknya itu 1, gangguan kesehatan fisik, 2, gangguan kesehatan mental, 3, masalah dalam pendidikan. Nah, karena kalau misalkan mengonsumsi narkoba, pasti kan pola pikir mereka kan bakalan kayak ruwet gitu ya, kayak gimana gitu dapatnya. Yang keempat, hubungan sosial terganggu, karena pasti mereka bakalan menciptakan sifatnya temperamen. Yang terakhir itu ada keterlibatan dalam kriminalitas. Yang tentunya karena mengonsumsi narkoba, pasti mereka bakalan melakukan segala cara untuk mendapatkan suatu bahan itu lagi, dengan cara mungkin bisa merampok, atau mungkin mencuri, atau mungkin membunuh orang. Hindari narkoba. Yang pertama, hindari rasa penasaran atau rasa ingin tahu. Nah, yang kedua, ketahui dampak buruk dari kesehatan fisik dan mental kalian. Contohnya nih, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernafasan, overdosis, dan kematian. Yang ketiga, lakukan kegiatan positif dan kita mesti sering olahraga atau bergabung ke organisasi. Contohnya organisasinya itu Karang Taruna. Di lingkungan kalian kan ada Karang Taruna, remaja di musola, atau pramuka di luar atau di sekolah kan bisa. Nah, yang ketiga, hindari pergaulan malam. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kami kali ini yaitu kita tetap dapat meraih prestasi atau kesuksesan tanpa harus melibatkan narkoba. Nah, selanjutnya dengan menyibukkan dan memberikan kesempatan serta tanggung jawab kepada mereka untuk aktif di berbagai kegiatan maupun aktivitas positif demi pengembangan skill dan keterampilan serta masa depan mereka, sehingga mereka terhindar dari pergaulan maupun aktivitas yang akan menjerumuskan mereka dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap nafza atau narkoba. Tak ada lagi alasan bagi mereka untuk takut akan sindiran teman dengan ungkapan banci, tidak jantan, kurang perkasa, dan tidak setia kawan, karena dengan kemapanan psikologis dan orientasi, generasi muda yang lebih berfokus pada masa depan diri dan bangsa untuk lebih maju melakukan perubahan dan pengembangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fenty. Generasi muda memiliki harapan dan cita-cita yang luhur dalam membangun dirinya, berwawasan yang luas, serta memiliki inovasi pada pengembangan potensi diri untuk mencapai kualitas hidup dalam berkarya, serta membangun karakternya agar menuai kesuksesan suatu masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ana. Kreativitas generasi muda perlu diwujudkan dalam semangat yang pantang menyerah dengan mengapresiasikan ide-ide brilian yang ada dalam diri seorang anak muda sesuai talenta yang dimilikinya. Dengan semangat, katakan tidak pada narkoba. Karena dampak dari menyalahkan guna narkoba yang diperoleh adalah penderitaan yang berpanjangan melalui akumulasi berbagai jenis penyakit baik fisik maupun psikis yang merujuk pada kematian secara mendadak atau perlahan-lahan tapi pasti. Kita ada pantun nih. Ayo. Belum? Bukan pantun. Kita ada. Ya ada. Ya kita ada ya. 1, 2, 3. Stop narkoba.
salah